Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Sally. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Nah, karena kerjaan aku juga udah lumayan selesai, hari ini aku mau bacain salah satu komentar dari teman kita. Jadi ceritanya gini, lumayan panjang, ceritanya panjang banget. Tapi aku baca intinya aja ya teman-teman, sesuai dengan cara baca aku ambil poin-poinnya aja. Langsung aja aku bacain. Katanya, terima kasih sharingnya Mbak. Saya baru mengalami vonis 1 bulan yang lalu. Haid sebelumnya selalu lancar, tapi pas haid ini 1 minggu full ngeflek. Terus pas haid hari pertama rasanya nyeri banget sampai nggak bisa bangun dan berjalan. Akhirnya minum obat pereda nyeri dan nyerinya hilang. Pada hari ketiga menstruasinya, katanya bangun tidur cuci piring. Pas lagi cuci piring itu tiba-tiba dalam beberapa detik langsung pingsan. Lalu melakukan pemeriksaan kesehatan, terdiagnosis anemia dan diberikan obat penambah darah. Karena sudah 2 minggu menstruasi, akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Dan di sana di USG katanya nggak ada apa-apa, disuruh istirahat dan minum obat saja. Tapi seminggu kemudian masih tetap juga menstruasi. Akhirnya pergi ke klinik terdekat. Di sana sama Bu Bidan diberikan obat untuk menghentikan perdarahan dan obat KB, tapi masih sama, darahnya keluar terus. Akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit yang lebih jauh. Di sana dilakukan USG dalam dan dinyatakan ada 3 cm bulatan hitam dan dokter mengatakan itu kista endometriosis. Diberikan obat yang sama seperti di Bu Bidan tadi untuk 1 minggu dan sarannya adalah minum obat tepat waktu. 1 minggu kemudian haidnya masih tetap berlangsung. Akhirnya pergi ke rumah sakit yang lain lagi. Dan di rumah sakit itu dilakukan USG dalam lagi. Nyatakan kalau bulatan tadi bukan kista endometriosis, hanya saja haid abnormal. Diresepin obat yang sama untuk 1 minggu ke depan, tapi sampai 4 hari haidnya terus masih berlangsung atau masih keluar. Di pikiran saya cuma satu, apakah badan saya lama-lama kebal sama obatnya? Selama minum obat memang tidak ada nyeri, tidur pun nyenyak, tapi darah keluar terus menerus, katanya gitu. Pokoknya masih banyak ya teman-teman nih di sini. Nah, kalau sepengalaman aku juga pernah mengalami ini dulu. Jadi kalau misalnya haid terus menerus, kalau pada saat itu aku melakukan cek HB dulu. Yang pertama, kalau memang HB-nya rendah banget, dulu aku pernah ngalamin di bawah 8 dan aku akhirnya melakukan transfusi. Terus untuk dinding rahim juga ada ketebalan normal dan abnormal. Kalau memang dia abnormal, biasanya dilakukan kuretase kalau sepengalaman aku ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya itu semua pembelajaran masa lalu untuk aku. Semua hal yang pernah aku lewati selama 10 tahun kurang lebih ini, itu benar-benar pembelajaran hebat buat aku. Dan sampai dengan di titik tahap ini aku lagi menstruasi ya teman-teman. Itu tuh aku sendiri juga amazing banget sama bulan ini. Aku nggak tahu kenapa, tapi tuh bener-bener nggak ada rasa apapun. Kalau kemarin-kemarin memang nggak nyeri, tapi kayak masih kerasa pegel-pegel atau nggak enak atau payudara terasa nyeri. Tapi bulan ini tuh aku belas nggak ngerasain apa-apa teman-teman. Kalau misalnya dari pola makan sih, kalau aku rasa masih sama aja kayak yang udah-udah. Dan aku tuh berharap banget teman-teman merasakan apa yang aku alami. Maksudnya perbaikan yang aku rasain. Walaupun mungkin kadang sering ada yang komen katanya kata dokternya makan apapun boleh, mau ngapain aja boleh. Sebenarnya balik lagi, boleh aja terserah, karena yang ngerasain apapun keluhan pada teman-teman ya diri teman-teman sendiri gitu. Tapi pengalaman aku setelah aku melakukan perubahan, 3 perubahan besar yang selalu aku pegang adalah dalam hidup. Yang pertama, mindsetnya dulu harus dibenerin, hilangkan rasa kecemasan, rasa panik, rasa overthinking kayak gitu-gitu harus dihilangkan. Bener-bener harus relax, berserah diri sama Tuhan. Bukan berarti aku menjudge teman-teman, enggak, tapi kadang-kadang sebagai penderita endometriosis dan adenomyosis itu ngerasa kayak apa aja tuh dipikirin, bener-bener sampai hal yang masih jauh aja itu tuh dipikirin. Dan itu mungkin bener-bener kena ke mental kita, karena rasa nyeri itu mungkin akan menggerogoti kualitas hidup kita tadi. Yang kedua adalah olahraga teman-teman. Jadi olahraga kecil itu akan membantu, sangat amat membantu perubahan dalam tubuh kita. Jangan selalu bilang kalau teman-teman sudah melakukan
pekerjaan rumah tangga yang itu sama aja kayak olahraga. Tapi menurut aku itu tuh sangat amat berbeda karena hormon yang dihasilkan pun berbeda. Kalau misalnya kita lagi bebenah itu kan yang dihasilkan adalah hormon kortisol, jadi hormon kecemasan kayak marah, ngambek, dalam tekanan kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau kita berolahraga dengan niat olahraga keluar ataupun mau di dalam rumah, itu kan beda niatnya ya. Itu hormon yang dihasilkan adalah hormon kebahagiaan atau endorfin. Nah, kayak gitu sih kalau menurut aku. Dan yang ketiga, yang penting juga bagi aku ya teman-teman, karena nggak bisa aku bilang bagi semua penderita endometriosis adenomyosis, adalah pola nutrisi kita. Kita nggak harus membatasi ngeplot makanan untuk saya endometriosis makanannya harus ini. Enggak, kalau menurut aku kita mengkonsumsi satu makanan yang memang makanan itu sehat, berguna untuk manusia gitu. Bukan, nggak usah lihat penyakitnya deh, nanti kita rumit mikirinnya, pusing gitu. Tapi adakah manfaat yang dihasilkan dari kita mengkonsumsi makanan tersebut? Aku sendiri mengkonsumsi makanan yang memang baik untuk manusia pada umumnya. Selalu aku tekankan kayak gitu teman-teman. Jadi mudahnya untuk aku nih ya, aku makan makanan yang aku masak sendiri atau masakan rumahan lah gitu ya kan, yang real food teman-teman. Pokoknya yang real food sesuai dengan kebutuhan nutrisi kita sehari-hari. Pokoknya kalau misalnya kita bahas makanan itu agak luas, jadi tuh selalu bertentangan dengan pendapat teman-teman yang lain. Tapi aku di sini tekankan lagi, aku makan apapun yang memang kandungannya itu bagus untuk semua orang atau untuk manusia gitu teman-teman. Jadi nggak ada ngeplot-plotin makanan segala macam. Kurangi jajan, kurangi makan cepat saji, dan teman-temannya pasti teman-teman tuh udah sebenarnya udah lebih paham, tapi selalu ada penolakan dari dirinya sendiri. Kayak gitulah teman-teman. Segitu dulu sharing aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.